Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Mumtazah. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup itu seperti sebuah panggung sandiwara di mana konflik, intrik, permasalahan dan kadang kita disudutkan pada suatu pilihan yang tidak mudah. Nah, pada channel ini kalian akan dibawa masuk ke sebuah narasi dan cerita-cerita yang menarik, seru dan kadang juga membuat hati tersentuh. Mulai dari perjuangan, pengkhianatan, semuanya akan kita kupas tuntas sampai akhir. Jadi jangan sampai setengah-setengah membacanya, karena biasanya hal-hal yang paling ngena itu ada di akhir cerita. Kalau kalian suka pada channel seperti ini yang mengupas tentang relate-nya, narasi-narasi yang relate dengan kehidupan, kalian bisa like, comment, and subscribe ya. Jadi kalian bisa komen kalian ikuti cerita ini dari kota mana. Siapa tahu cerita selanjutnya datang dari kotamu. Langsung saja kita simak narasinya. CEO cantik membeku melihat sopirnya bercanda akrab dengan konglomerat nomor 1. CEO cantik itu kaget menenun awan di atas beton. Jakarta tidak pernah meminta maaf atas kebisingannya, dan Alisa Pramuditya telah lama berhenti mengharapkan permintaan maaf itu. Di lantai 36 gedung perkantoran Sudirman yang menyeluruh dindingnya yang terbuat dari kaca, Alisa berdiri menatap rimba beton yang mulai bermandikan cahaya jingga. Di kaca itu terpantul bayangan seorang wanita berusia 29 tahun dengan setelan bezel emerald yang tajam, rambut hitam yang diikat rapi, dan tatapan mata yang menyimpan keletihan sekaligus ambisi yang tak kunjung padam. Alisa adalah definisi dari berdarah-darah. Sebelum teknologi finansial, fintech menjadi kata kunci yang keren di telinga investor. Ia sudah lebih dulu mencicipi pahitnya penolakan. Ia ingat betul masa-masa saat ia harus makan mie instan di kamar kos yang sempit demi membayar server perdana perusahaan Artatech. Tanpa koneksi, tanpa warisan, dan tanpa nama besar yang berada di belakang namanya, ia membangun setiap inci kesuksesan dengan keringat yang ia perah sendiri. Ibu Alisa, mobil Anda sudah siap di lobi. Suara bariton yang tenang itu memecah lamunannya. Alisa berbalik, menemukan Revian Adhikara berdiri di ambang pintu ruangan. Revian mengenakan seragam supirnya yang rapi, kemeja putih bersih dan celana kain hitam. Tak ada yang aneh dari penampilannya. Namun ada sesuatu pada cara pria itu berdiri. Punggungnya tegak namun tidak kaku. Tatapannya selalu tenang. Seolah badai sebesar apapun di Jakarta tidak akan bisa menggetarkannya. Terima kasih Revian. Beri waktu saya 5 menit lagi, jawab Alisa singkat. Revian mengangguk sopan, lalu menutup pintu tanpa suara. Alisa menghela nafas. Revian yang telah bekerja untuknya selama 1 tahun terakhir, pria itu adalah sopir terbaik yang pernah ia miliki. Tepat waktu, pendiam, dan sangat memahami rute Jakarta seperti punggung di tangannya sendiri. Namun terkadang Alisa merasa ada sesuatu yang janggal. Revian terlalu cerdas untuk segera menjadi sopir. Pernah suatu saat, ketika Alisa sedang menelepon dengan nada frustasi mengenai kerumitan regulasi OJK di dalam mobil, Revian hanya bergumam pelan tentang celah kebijakan yang telah benar-benar menjadi solusi bagi Alisa keesokan harinya. Alisa merapikan tas kerjanya, memastikan dokumen untuk gala bisnis malam ini tersimpan aman. Malam ini bukan hanya sekedar pesta formal, ini adalah panggung pembuktian bahwa Artatech di sana akan hadir para raksasa industri, termasuk Bima Santoso, pria yang memegang kendali atas hampir sepertiga ekonomi di negara ini. Labi gedung yang megah menyambutnya dengan aroma pengharum ruangan yang mahal. Revian sudah berdiri di samping pintu belakang mobil sedan hitam mengkilap. Dengan gerakan efisien, ia membukakan pintu untuk Alisa. Ke hotel mulia, Revian. Tolong hindari kemacetan di Semanggi jika memungkinkan. Instruksi Alisa. Tentu Bu, kita akan lewat jalur belakang melalui Senopati. Estimasi sampai selama 20 menit. Jawab Revian datar sambil menghidupkan mesin. Perjalanan itu berlangsung sunyi. Seperti biasanya, Alisa sibuk dengan tabletnya, memeriksa harga saham dan laporan berita terkini. Namun pikirannya terus melayang pada beban berat yang dipikulnya sebagai CEO muda. Di luar sana, orang-orang melihatnya sebagai ikon kesuksesan, the self-made woman,
Namun di dalamnya ia merasa seperti sedang membangun istana pasir yang bisa runtuh kapan saja jika ia melakukan satu hal kesalahan kecil. Ia melirik Rafian. Melalui spion tengah, pria itu fokus pada jalanan. Ada ketenangan yang aneh pada diri supirnya itu. Sebuah ketenangan yang seringkali membuat Alisa iri. Bagaimana bisa seseorang yang hidup dengan upah bulanan sebagai pekerja kasar tampak jauh lebih damai daripada dirinya yang mengelola perputaran uang miliaran? Rafian, panggil Alisa tiba-tiba. Iya, Bu. Apakah kamu pernah merasa bosan? Maksud saya, hanya sekedar menyetir sepanjang hari, menunggu di parkiran, menghadapi macet. Rafian terdiam sejenak, matanya melirik spion. Bertemu pandang dengan Alisa hanya selama 1 detik sebelum kembali ke jalan. Setiap perjalanan punya ritmenya sendiri, Bu. Menyetir memberikan saya waktu untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dari balik kemudi, saya hanya bisa melihat orang-orang yang terburu-buru, yang marah dan yang ambisius. Itu pelajaran yang tidak bisa saya dapatkan di dalam kantor. Jawaban itu terlalu filosofis untuk seorang supir, pikir Alisa. Ia tidak memperpanjang percakapan. Ia menganggap Rafian hanyalah pria yang cukup bijak dalam menerima nasibnya. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah lobi hotel yang megah. Karpet merah yang telah terbentang, lampu kristal berpendar merah, dan jajaran mobil mewah lainnya memenuhi pelataran. Alisa menarik nafas panjang, memasang topeng CEO-nya yang tangguh, dan bersiap keluar. Saya akan menunggu di tempat biasa, Bu. Hubungi saya jika acara sudah selesai, ucap Rafian dengan nada formal yang sempurna. Alisa mengangguk, melangkah keluar menuju gemerlap dunia yang telah ia taklukkan dengan susah payah. Ia tidak tahu bahwa di dalam gedung itu, rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik kemudi mobilnya akan mulai terkeluar. Ia tahu bahwa malam ini, fondasi kehidupannya yang ia bangun dari nol akan diguncang oleh identitas asli pria yang baru saja membukakan pintu untuknya. Malam itu, di bawah sorot lampu pesta, Alisa berjalan penuh percaya diri. Tanpa menyadari bahwa badai terbesar dalam karirnya justru datang dari orang yang paling dekat dengannya setiap hari. Seseorang yang ia anggap tak kasat mata, ternyata adalah kunci dari kerajaan yang paling ia segani. Aula besar itu berkilauan seperti tumpukan permata di bawah cahaya lampu kristal yang menggantung dari langit-langit setinggi 10 meter. Udara dipenuhi aroma parfum mahal dengan gelas sampanye dan bergumam rendah tentang akuisisi, merger, serta spekulasi pasar modal. Bagi banyak orang, ini adalah pesta. Tapi bagi Alisa Pramudia, ini adalah sebuah medan perang yang dilapisi sutra. Alisa melangkah masuk dengan dagu terangkat. Setiap langkahnya di atas lantai marmer memancarkan otoritas yang tenang. Beberapa pasang mata menoleh, membisikkan namanya, CEO Artatech, dengan nada yang bervariasi antara kekaguman dan kecurigaan. Ia sudah terbiasa dengan itu, di dunia yang mendominasi oleh dinasti keluarga lama. Seorang wanita muda yang merangkak dari bawah adalah anomali yang harus diwaspadai. Setelah setengah jam berbasa-basi dengan investor modal Ventura, Alisa menepi ke sudut balkon yang agak sepi untuk menghirup udara segar. Namun langkahnya terhenti saat matanya menangkap sebuah pemandangan di dekat area VIP yang terjaga ketat. Di sana, di bawah bayang-bayang pilar besar, berdiri Bima Santoso, sang patriarki, orang nomor 1 dalam daftar orang terkaya di negeri ini. Pria yang biasanya hanya bisa ditemui melalui 3 lapis sekretaris dan protokol keamanan yang mencekik. Namun bukan keberadaan Bima yang membuat jantung Alisa berdegup kencang, melainkan sosok yang berdiri tepat berada di hadapannya. Itu Rafian, supirnya, pria yang 10 menit lalu membukakan pintu mobilnya dengan takdim. Kini berdiri dengan punggung tegak, tangan berada di saku celana, posisi yang sangat tidak pantas bagi seorang pelayan di depan raja bisnis. Namun yang lebih mengejutkan adalah ekspresi Bimo Santoso. Pria tua yang terkenal dengan tangan besinya itu tidak tampak marah. Wajahnya justru memberikan guratan antara kerinduan yang mendalam dan frustasi yang tertahan. Alisa mematung, bersembunyi di balik tirai beludru yang berat. Ia tahu ia seharusnya pergi, tapi rasanya ingin tahunya mengalahkan etika.
Sampai kapan, Revian? Suara Bimo Santoso terdengar berat, bergema pelan, namun tajam. Sampai kapan kamu akan bermain sandiwara ini? Menjadi sopir? Di saat kursi direktur utama Santoso Group kosong menunggumu. Alisa merasa dunianya seolah miring. Sopir Santoso Group. Pikirannya berputar liar mencari kaitan yang masuk akal namun nihil. Revian menjawab dengan nada yang belum pernah Alisa dengar sebelumnya. Tidak ada nada submisif, tidak ada sapaan ibu yang formal. Suaranya rendah, penuh keyakinan dan dingin. Ini bukan sekedar sandiwara, Ayah. Ini adalah hidup yang aku pilih. Aku lebih banyak belajar tentang integritas di balik kemudi daripada yang pernah aku pelajari di ruang rapat mewahmu yang penuh dengan penjilat itu. Integritas tidak membayar tagihan ribuan karyawan kita. Bima menyela. Suaranya naik 1 oktav. Kamu membuang privilege yang diperjuangkan kakekmu demi hanya sebuah ego. Kamu bekerja untuk anak kecil itu. Siapa namanya? Alisa. Kamu pikir dia sehebat itu? Dia membangun segalanya dari nol tanpa nama besar belakangnya, Ayah. Balas Revian tenang. Namun ada nada pembelaan yang kuat di sana. Sesuatu yang tidak pernah Ayah berikan untukku. Alisa merasakan sesak dadanya. Anak kecil itu. Hinaan Bima Santoso terasa seperti tamparan. Namun pembelaan Revian memberikan rasa hangat yang aneh sekaligus membingungkan. Ia menyadari bahwa selama 1 tahun ini ia telah memperkerjakan seorang putra mahkota dari dinasti bisnis terbesar di Indonesia sebagai pengantarnya ke kantor. Tiba-tiba Revian memutar tubuhnya, seolah merasakan ada yang mematainya. Alisa terlambat untuk menarik diri. Mata mereka bertemu. Dalam detik yang terasa seperti keabadian itu, topeng supir pendiam di wajah Revian retak sepenuhnya. Ada kilatan penyesalan di matanya saat menyadari Alisa mendengar segalanya. Di sisi lain, Bima Santoso juga menoleh, menatap Alisa dengan tatapan tajam, seolah bisa menembus tulang belulangnya. Ibu Alisa, ucap Revian pelan, kembali ke nada suaranya yang biasa namun getarannya berbeda. Alisa tidak mampu berkata-kata. Ia merasa seperti orang asing di tengah kebohongannya sendiri. Tanpa sepatah kata pun ia berbalik dan setengah lagi berlari meninggalkan aula, mengabaikan panggilan Revian. Di luar, udara malam Jakarta terasa mencekik. Alisa berdiri di lobi menunggu mobilnya dengan tangan gemetar. Saat mobil sedan hitamnya berhenti di depan lobi dan Revian keluar dari kursi pengemudi dan dengan wajah datar yang kembali terpasang. Alisa tidak lagi melihatnya sebagai seorang supir. Ia melihat sebuah bom waktu yang baru saja meledak di tengah-tengah karir yang ia baru saja bangun dengan susah payah. Masuklah, Bu, kita perlu bicara. Malam itu perjuangan pulang terasa jauh lebih panjang. Jakarta di luar jendela tampak seperti labirin yang tidak berpintu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya Alisa Pramudita merasa benar-benar kehilangan kendali atas kemudinya sendiri. Kehilangan di dalam keheningan di dalam mobil kabin itu terasa jauh lebih peka daripada kebisingan klakson di luar sana. Alisa duduk di kursi belakang. Namun ia merasa seolah-olah ruang sempit itu telah berubah menjadi medan integrasi. Matanya terpaku pada spion tengah, memperhatikan sepasang mata Revian yang masih tenang telaga. Meski rahasia besar baru saja tertumpah di atas lantai gala bisnisnya tadi. Berhenti di pinggir jalan. Di mana saja asal menepi. Perintah Alisa. Revian tidak membantah, ia membelokkan kemudian membawa mobilnya menepi ke sebuah bahu jalan yang redup di bawah jajaran pohon angsana yang rimbun. Mobil berhenti dan mesinnya mati, meninggalkan suara detak jam dashboard yang terdengar seperti bom waktu. Siapa kamu sebenarnya? Revian menghela nafas panjang, ia melepas topi seragamnya dan meletakkan di kursi penumpang depan. Sebuah gestur simbolis yang menunjukkan bahwa peran itu telah usai. Ia memutar tubuhnya menghadap Alisa. Matanya menatap langsung tanpa ada lagi sapaan ibu yang mengintimidasi dan yang membatasi. Namaku Revian Adhikara Santoso, dan pria yang kamu tadi lihat adalah ayah kandungku. Jawabnya tenang,
Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ketahuan membohongi salah satu CEO paling berpengaruh di dunia industri fintech. Santoso. Alisa tertawa getir, tawa yang penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu anak dari Bima Santoso, pewaris tunggal Santoso Group yang dikabarkan menghilang karena belajar di luar negeri itu. Dan kamu di sini, menyetir mobilku, mengambil gaji bulanan yang bahkan mungkin tidak cukup untuk membayar parkir di gedung ayahmu. Aku tidak menginginkan uangnya, Alisa. Potong Revian. Aku meninggalkan rumah 3 tahun karena aku muak. Di sana, setiap keputusan dibuat berdasarkan angka di atas kertas. Tak peduli pada etika ataupun nasib orang-orang kecil. Aku ingin membangun sesuatu dengan tanganku sendiri. Di bawah, tanpa ada orang yang membungkuk hormat hanya karena nama belakangku. Alisa mencengkram tas kulitnya erat-erat. Jadi kamu menjadikanku sebagai eksperimen sosialmu. Kamu menjadikanku objek studi tentang bagaimana rasanya menjadi orang biasa. Bukan begitu, ucap Revian. Aku memilih bekerja untukmu karena aku mengagumi Artatek. Aku melihatmu berjuang di tengah serangan para konglomerat yang ingin menelan perusahaanmu. Aku ingin belajar bagaimana orang bisa tetap memiliki integritas saat tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Dan selama setahun ini, aku tidak pernah memberikan informasi apapun kepada ayahku. Aku murni hanya bekerja untukmu. Tapi dunia tidak melihat itu. Alisa meledak. Ia memajukan tubuhnya menatap Revian dengan mata yang mulai berkaca-kaca karena frustasi. Besok, jika berita ini tersebar, dan percayalah, Bima Santoso tidak akan membiarkan ini diam. Semua orang akan menganggap kesuksesanku hanya hasil buah tangan, hanya hasil bantuan dari Santoso Group. Mereka akan bilang aku hanya pion yang dimainkan ayahmu untuk melatih anaknya. Semua keringatku, semua malam tanpa tidurku, semuanya akan dianggap sebagai privilege yang disamarkan. Revian terdiam, ia melihat luka yang nyata di wajah Alisa. Aku minta maaf, Alisa. Minta maaf tidak menyelamatkan harga sahamku, Revian. Tadinya aku pikir kamu adalah satu-satunya orang di dunia ini yang tidak menginginkan apapun dariku. Namun aku salah. Aku mempercayaimu lebih dari aku mempercayai dewan direksiku sendiri. Aku tetap orang yang sama, Alisa. Pengetahuanku tentang jalan pintas Jakarta, saranku tentang kebijakan OJK, kesetiaanku saat kamu hampir menyerah, itu semua nyata. Itu bukan karena aku seorang Santoso, tapi karena aku seorang Revian. Alisa memejamkan mata. Keluar. Alisa, keluar dari mobil ini, Revian. Pulanglah ke istanamu, atau kemanapun kamu pergi. Aku tidak bisa melihatmu sekarang. Revian menatap Alisa untuk terakhir kalinya. Sebuah tatapan yang penuh dengan penyesalan, yang tak terucapkan. Tanpa kata lagi, ia membuka pintu mobil, melangkah keluar ke trotoar jalan yang lembab. Ia berdiri di sana, membiarkan Alisa mengambil alih kemudi dan memacu mobilnya pergi, meninggalkan bayang-bayang pangeran yang telah kehilangan topengnya di bawah temaram lampu jalanan. Malam itu, di dalam mobil yang kini ia kendarai sendiri, Alisa menangis dalam diam. Bukan karena ia takut akan masa depan perusahaannya, tapi karena ia justru baru saja menyadari bahwa kejujuran adalah kemewahan yang bahkan orang sekaya Revian pun tidak mampu memberikannya kepadanya. Pagi itu, Jakarta tidak diawali dengan kicau burung, melainkan dengan getaran ponsel yang tak henti-hentinya di atas napas kayu jati milik Alisa. Cahaya matahari yang menyeruak masuk melalui celah gorden terasa menyilaukan, namun tidak sesakit kilatan lampu flash yang ia bayangkan semalam. Dengan jemari gemetar, Alisa meraih ponselnya. Harapan untuk melihat itu semua sebagai mimpi buruk musnah seketika. Satu tajuk berita utama dari portal berita bisnis terbesar di Indonesia terpampang dengan huruf kapital yang mencolok. Skandal di balik Artatek. Putra mahkota Santoso Group menyamar jadi sopir CEO. Di bawahnya, sebuah foto buram namun cukup jelas memperlihatkan Revian sedang membukakan pintu mobil untuk Alisa. Disandingkan dengan foto Revian yang saat masih muda, saat masih
Permuda ia ada di acara resmi keluarga Santoso. Kolom komentar dipenuhi ribuan spekulasi. Pantas saja Artatek melejit. Ternyata ada dana siluman dari Santoso di belakangnya. Tulis seorang pengguna, yang lain menimpali. Cuma sandiwara orang kaya. Alisa mungkin cuma boneka cantik untuk suksesi Revian. Dada Alisa sesak, setiap kalimat itu terasa seperti belati yang mengiris-ngiris usaha kerasnya selama 5 tahun terakhir. Ia segera bangkit, mengabaikan sarapannya dan memacu mobilnya sendiri menuju kantor. Suasana di kantor Artatek yang biasanya dinamis kini berubah menjadi mencekam. Para karyawan berbisik-bisik di pantry dan seketika terdiam saat Alisa melintas. Di meja kerjanya, Maya, asisten pribadi, sudah menunggu dengan wajah pucat pasi. Bu, harga saham kita anjlok 8% dalam 2 jam pembukaan pasar. Suara Maya bergetar. Investor dari Singapura menunda penandatanganan kontrak seri C. Mereka meminta klarifikasi yang tertulis mengenai hubungan kita dengan Santoso Group. Alisa belum sempat menjawab ketika pintu ruangannya terbuka tanpa diketuk. 3 orang anggota Dewan Direksi masuk dengan wajah merah padam. Di depan mereka ada Pak Surya, investor senior yang dikenal dengan gaya bicaranya yang tanpa amping-amping. Apa-apaan ini Alisa? Suaranya menggelegar. Surya menggebrak meja kerja Alisa yang rapi. Kami mau menanam modal di sini karena kamu bilang perusahaan ini independen. Sekarang seluruh pasar menganggap kita adalah anak perusahaan rahasia Bima Santoso. Kamu tahu apa artinya itu, Alisa? Kita kehilangan kepercayaan publik. Saya tidak tahu siapa Revian sebenarnya sampai tadi malam, Pak Surya. Alisa mencoba menjelaskan, namun suaranya stabil dan ia menjaga agar tetap tegak walaupun lututnya lemas. Dia melamar sebagai pekerja profesional dan saya mempekerjakannya berdasarkan kualifikasi. Sopir, kamu bilang mempekerjakan calon pewaris tunggal Santoso Group sebagai sopir adalah hal profesional. Potong direktur lainnya dengan nada meremehkan. Jangan membodohi kami. Media tidak peduli dengan kebenaran, mereka peduli pada narasi. Dan narasinya sekarang adalah Artatek adalah produk nepotisme. Tekanan itu terasa begitu nyata hingga Alisa merasa oksigen di ruangan itu menipis. Di saat yang sama, televisi di sudut ruangan menampilkan siaran langsung. Seorang reporter berdiri di depan gerbang mewah kediaman Santoso, melaporkan bahwa Bima Santoso baru saja mengeluarkan pernyataan singkat. Putra saya sedang belajar memahami realitas industri, dan kami mendukung setiap langkahnya. Pernyataan singkat Bima Santoso. Pernyataan itu adalah bom atom. Dengan mengatakan mendukung, Bima secara tidak langsung mengonfirmasi keterlibatannya, meskipun itu bohong. Bima sedang bermain catur, menggunakan Artatek sebagai papan untuk memaksa Revian pulang, dan ia tidak peduli jika ia harus menghancurkan Alisa dalam prosesnya. Dewan Direksi menuntut tindakan tegas, ujar Surya dingin. Pecat pria itu, walaupun dia mungkin sudah pergi, dan buat pernyataan publik bahwa kita akan menuntutnya atas penipuan identitas. Kami akan melakukan pemungutan suara untuk mencopot jabatanmu dari CEO. Setelah para direksi pergi, Alisa terduduk lemas di kursinya. Ruangan itu terasa begitu luas dan dingin. Ia meraih gagang telepon, hendak menghubungi Revian, namun ia berhenti. Apa yang harus ia katakan? Apakah ia harus marah atau meminta pertolongan pada pria yang justru menjadi sumber masalahnya? Di layar komputernya, grafik saham Artatek terus menukik tajam, berwarna merah menyala seperti luka terbuka. Alisa menatap keluar jendela ke arah gedung Santoso Group yang menjulang angkuh dari kejauhan. Ia menyadari satu hal, ia tidak hanya sedang melawan rumor, ia sedang terjepit di antara perang batin seorang ayah dan anak. Sementara impian yang ia bangun adalah dengan darah daging dan air mata hanyalah kerusakan kolateral di mata mereka. Kamu menghancurkanku, Revian, gumam Alisa. Tanpa perlu menyentuh apapun, kamu menghancurkanku. Malam itu, kantor Artatek yang biasanya terang benderang menjadi saksi bisu dari seorang pemimpin yang merasa asing di rumahnya sendiri. Badai baru saja dimulai, dan Alisa tahu bahwa kejujuran kini adalah mata uang yang tidak laku di pasar yang penuh dengan prasangka.
di antara dua palu gada. Ruang kerja Alisa kini tampak tidak lagi seperti tempat perlindungan. Ruangan itu berubah menjadi ruang pengadilan tanpa hakim yang adil. Di atas meja kerja di atas meja kerja mahoni miliknya, berkas-berkas laporan pasar tersebar berantakan. Semuanya menunjukkan tren yang sama, garis merah yang menukik tajam, seolah-olah seluruh kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun sudah meluncur bebas ke jurang. Pukul 2 siang, sebuah mobil Bentley hitam dengan nomor plat khusus berhenti tepat di lobi gedung Artatek. Kedatangannya tidak memerlukan janji temu, kehadirannya sendiri adalah sebuah perintah. 5 menit kemudian pintu ruangan Alisa terbuka, bukan oleh asistennya, melainkan oleh seorang pengawal bertubuh tegap yang berdiri membukakan jalan bagi sosok yang paling ditakuti di jagat bisnis Indonesia, Bima Santoso. Bima melangkah masuk dengan tongkat kayu eboni yang ujungnya berlapis perak. Wajahnya adalah peta dari ribuan negosiasi dingin dan kemenangan tanpa ampun. Dia tidak menunggu dipersilahkan. Dia langsung duduk di kursi di hadapan Alisa, meletakkan tangannya di atas meja dengan tenang. Anda terlihat pucat, Bu Alisa. Serat Bima. Krisis memang memiliki cara yang unik untuk menguji daya tahan seseorang. Alisa menegakkan punggungnya. Ia menolak untuk terlihat kecil, meski ia tahu pria di hadapannya bisa membeli perusahaannya hanya dengan sisa uang kantong yang ada di sakunya. Anda datang ke sini untuk apa, Pak Bima? Untuk merayakan kehancuran saham saya, atau untuk meminta maaf atas kekacauan yang telah dibuat oleh putra Anda? Bima terkekeh pelan, suara kering yang tidak mencapai matanya. Saya tidak perlu meminta maaf untuk sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kesepakatan. Revian adalah darah daging saya. Dia keras kepala, persis seperti saya waktu muda. Namun tindakannya menjadi sopir di sini adalah sebuah penghinaan terhadap warisan keluarga kami. Meski begitu, saya harus mengakui, dia memiliki selera yang baik dalam memilih mentor. Bima menyondongkan tubuhnya ke depan. Saya akan langsung pada intinya. Media sedang menguliti Anda. Dewan direksi Anda sedang menyiapkan rapat pemecatan Anda. Besok Artatek bisa saja menjadi sebuah kenangan baru di buku sejarah bisnis Jakarta. Kecuali jika kamu mau membantu saya. Membantu Anda. Alisa mengerutkan keningnya. Bujuk Revian untuk kembali, sahut Bima Santoso. Dia tidak mendengarkan saya. Dia menolak semua akses komunikasi dari keluarga. Tapi dia mendengarkan Anda. Kembalikan dia ke Santoso Group untuk menduduki posisi direktur utama. Dan saya akan memastikan perusahaan Anda, saham Artatek, kembali naik sebelum bursa tutup besok sore. Saya akan mengumumkan kemitraan strategis, menyuntikkan modal segar dan membersihkan nama Anda di semua media massa. Anda akan tetap menjadi CEO, dan perusahaan Anda akan menjadi raksasa dalam semalam. Alisa terdiam. Tawaran itu adalah sebuah lifebuoy, pelampung penyelamat di tengah badai. Dia hanya perlu mengkhianati prinsip Revian, menjual idealisme pria itu untuk menyelamatkan ambisinya sendiri. Dan jika saya menolak, ucap Alisa, maka saya tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup biarkan Dewan Direksi Anda melakukan tugas mereka. Anda akan keluar dari gedung ini dengan tangan kosong, dan saya akan tetap mengambil alih perusahaan ini melalui likuidasi. Pada dasarnya, saya selalu mendapatkan apa yang saya inginkan, Ibu Alisa. Pilihannya sekarang ada di tangan Anda. Anda ingin menjadi mitra saya atau menjadi korban saya. Setelah Bima pergi, ruangan itu terasa lebih sempit dari sebelumnya. Tak lama kemudian, intercomnya berbunyi. Maya menginformasi bahwa Dewan Direksi telah berkumpul di ruang rapat di lantai atas, menuntut kehadiran Alisa dalam 10 menit. Alisa berjalan menuju ruang rapat dengan langkah yang sangat berat. Di sana, para direktur sudah menunggu dengan wajah-wajah yang tak lagi bersahabat. Pak Surya, pemimpin Dewan Direksi Senior, langsung melemparkan sebuah dokumen ke tengah meja. Kami sudah melakukan pemungutan suara, Alisa. Tindakanmu membiarkan penyusupan identitas ini adalah kelalaian fatal. Kami menuntut Anda mengeluarkan pernyataan bahwa perusahaan ini akan melakukan restrukturisasi total. Kami ingin Anda memecat Revian secara resmi.
dan di depan publik, serta menuntutnya atas kerugian material. Jika tidak, masa tidak percaya ini akan disahkan hari ini juga. Alisa menatap wajah-wajah pria di hadapannya. Mereka yang dulu memuji kejeniusannya kini siap melemparkannya ke serigala hanya demi mendapatkan dividen mereka. Di satu sisi, ada Bima Santoso yang dengan mantapnya memberikan janji kejayaannya. Di sisi lain, ada Dewan Direksi yang dengan ancamannya kehancuran. Keduanya menuntut hal yang sama, pengorbanan integritas. Saya butuh waktu sampai besok. Saya akan memberikan keputusan saya setelah bicara dengan Revian secara pribadi. Kamu tidak punya waktu, Alisa, Surya meminta. Saya masih CEO di perusahaan ini secara sah sampai detik ini, balas Alisa dengan tatapan tajam yang membuat Surya terdiam. Dan sebagai CEO, saya yang akan menentukan kapan pengumuman dibuat, besok pagi atau tidak sama sekali. Alisa keluar ruangan dengan langkah yang tegas, keluar dari ruang rapat mengabaikan teriakan protes di belakangnya. Ia berjalan menuju lobi, keluar ke udara terbuka Jakarta yang mulai mendingin. Ia tidak lagi memanggil sopir pengganti. Ia mengeluarkan kunci cadangan mobilnya, duduk di kursi kemudi, kursi yang biasanya ditempati Revian, dan mulai menyetir. Ia harus menemukan pria itu, bukan untuk membujuknya pulang ke pelukan ayahnya, melainkan untuk menanyakan satu hal. Bagaimana cara bertahan hidup di dunia yang ingin menghancurkan siapapun yang berani bicara jujur? Malam di Jakarta terasa lebih pekat bagi Alisa saat ia mengemudikan sendiri mobil sedan hitamnya. Menyetir di tengah hiruk-pikuk kota memberikan sensasi yang asing. Sebuah perspektif yang selama setahun ini ia serahkan sepenuhnya kepada Revian. Kini ia merasakan sendiri bagaimana kopling dan rem beradu dengan emosi. Bagaimana setiap lubang di aspal adalah sebuah kejutan yang harus dihindari. Ia baru menyadari, berada di kursi pengemudi bukan hanya soal kendali, tapi juga soal memikul beban kemana arah tujuan yang akan membawa mereka pergi. Ia menuju ke sebuah alamat di pinggiran Jakarta Selatan. Yang ia temukan adalah arsip data karyawan yang selama ini ia abaikan. Sebuah rumah kontrakan sederhana di sebuah gang yang cukup dilewati untuk satu mobil. Sangat kontras dengan kemegahan gedung Santoso Group yang mencakar langit. Di sana, di bawah lampu jalan yang berpendar kuning redup, Alisa melihat Revian. Pria itu sedang mengenakan seragam supir. Pria itu tidak sedang mengenakan seragam supir, melainkan kaos oblong hitam dengan celana kargo. Ia sedang duduk di atas teras semen yang sempit, menatap sebuah laptop tua yang diletakkan di atas pangkuannya. Cahaya di layar monitor memantulkan wajahnya, menunjukkan guratan kelelahan yang sama dengan yang dirasakan Alisa. Revian mendongak saat cahaya lampu mobil Alisa menyapu wajahnya. Ia tidak sempat terkejut, seolah-olah ia memang telah menunggu momen ini tiba. Saya tidak menyangka Anda akan menyetir sendiri ke sini, Bu, ucap Revian. Jangan panggil saya Ibu, Revian. Tidak setelah apa yang telah terjadi hari ini. Ayahmu mendatangi kantorku hari ini. Dia menawarkan dunia di atas nampan perak itu jika aku menyeretmu pulang. Revian menutup laptopnya perlahan. Ia menghela nafas panjang dan suara yang serat akan beban masa lalu. Dan dewan direksimu pasti menuntut kepalaku di atas piring sebagai gantinya, bukan? Itu pola yang sama, Alisa. Ayahku menggunakan kekuasaan untuk menekan, dan direksimu menggunakan ketakutan untuk bertahan. Aku terjepit, Revian. Artatek sedang sekarat, sahamku terjun bebas, investor melarikan diri, dan namaku disebut di lumpur yang orang-orang pikir aku adalah pion ayahmu. Semua yang aku bangun dari nol, semua terancam hilang karena kamu memilih untuk bermain menjadi orang biasa di perusahaanku, Revian. Revian berdiri melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya terpaut beberapa jengkal. Aku tidak pernah bermain, Alisa. Aku sungguh-sungguh bekerja. Dan aku tahu, ini akan terjadi suatu saat nanti.
Tapi aku tidak akan menyangka ayah akan secepat ini menarik pelatuknya. Lihat ini. Alisa menatap layar. Itu bukan sekedar data operasional. Itu adalah sebuah algoritma audit transparansi yang sangat kompleks. Sebuah sistem yang sangat mampu melacak setiap aliran dana di Artatech secara real time dan memverifikasi sumbernya hingga ke akar paling dasar. Apa ini? Tanya Alisa. Ini adalah asuransiku untukmu, jawab Revian tegas. Selama 1 tahun aku menjadi supirmu, aku tidak hanya mendengarkan percakapanmu lewat telepon. Aku mempelajari celah sistem perbankan kita. Aku mengembangkan sistem audit ini secara mandiri. Ini adalah bukti digital yang tidak bisa dibantah oleh media atau dewan direksi manapun. Sistem ini membuktikan secara sistematis bahwa tidak ada Rp1 pun dana Santoso Group yang masuk ke Artatech. Kamu menyiapkan ini untuk saat-saat seperti ini. Alisa tertegun. Aku tahu siapa ayahku. Dia tidak akan membiarkan aku bebas tanpa konsekuensi. Aku tidak ingin keberadaanku menjadi racun bagi perusahaannya. Dan aku juga tidak mau membiarkan perusahaanmu hancur karena ego keluarga kami. Alisa merasakan dadanya bergemuruh. Lalu apa mau sekarang? Ayahmu ingin kamu kembali ke lingkaran perusahaan, ke lingkaran kekuasaan. Dia ingin kamu menjadi direktur utama Santoso Group, Revian. Revian menggeleng pelan, matanya menatap tajam ke arah gedung-gedung tinggi di kejauhan. Jika aku kembali sekarang, aku akan menjadi tawanan selamanya. Aku akan membuktikan pada Jakarta bahwa integritas bukan sekedar jargon bisnis. Aku akan tampil ke publik, Alisa. Aku akan mengklarifikasi semuanya. Bukan sebagai putra mahkota yang menyerah, tapi sebagai pria yang memilih jalannya sendiri. Itu bunuh diri sosial, Revian. Ayahmu akan membencimu, kamu akan kehilangan segalanya. Aku sudah kehilangan identitasku sejak lahir, Alisa. Sekarang aku ingin mengambil kembali, dan aku butuh kamu untuk berdiri di sampingku sebagai CEO Artatech. Bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi bahwa kompetensi tidak bisa dibeli dengan nama besar. Di bawah langit Jakarta yang masih diam tanpa bintang, Alisa menyadari bahwa pria di hadapannya bukan lagi seorang sopir yang ia perintah, melainkan seorang sekutu yang mungkin akan jadi satu-satunya harapan baginya. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini mereka tidak akan berlari. Besok pagi kita hadapi mereka bersama, ucap Alisa. Revian mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam kekacauan ini, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan untuk senyum seorang pewaris, melainkan senyum seorang pejuang yang akhirnya menemukan medan pertemuan yang layak. Pagi menyapa Jakarta dengan mendung yang menggantung rendah. Seolah langit pun turut merasakan beban yang menindih bahu Alisa. Di kantor Artatech, suasana sudah berubah menjadi rintisan yang penuh semangat. Ruangan operasional yang biasanya bising dengan ketakutan, papantik kini sunyi merayap. Para karyawan bekerja dalam diam. Namun tatapan mereka penuh keraguan dan kecemasan. Selalu mencuri pandang ke arah ruangan sang CEO. Alisa duduk di kursi kebesarannya, namun ia merasa seperti seorang kapten yang sedang menyaksikan kapalnya karam secara perlahan. Di layar monitornya, berita utama berganti setiap menit, dan semuanya menyerang dari sudut yang sama, kredibilitas. Semuanya menyerang dari sudut yang sama, kredibilitas. Sebuah kontrak besar dengan konsorsium bank digital dari Singapura, yang seharusnya menjadi pencapaian terbesar tahun ini, baru saja dibatalkan melalui surat singkat yang dingin. Alasannya, ketidakpastian tata kelola perusahaan. Ini titik terendah kita, Bu. Suara Maya terdengar serak di ambang pintu. Alisa memijat pelipisnya. Biarkan mereka pergi, Maya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya pada sesuatu yang bahkan mereka anggap sebagai sebuah kebohongan besar. Keheningan kembali menyelimuti. Alisa menatap sebuah vas bunga yang mulai layu di sudut meja. Dia teringat bagaimana ayahnya dulu mendidiknya dengan keras, mengatakan bahwa satu-satunya yang dimiliki seorang pengusaha adalah namanya. Sekarang nama itu yang sedang diseret-seret di trotoar media sosial. Dia mulai meragukan setiap keputusan yang ia ambil. Apakah aku terlalu naif?
Apakah aku benar-benar sehebat yang kupikirkan? Rasa bersalah mulai merayap seperti racun. Dia marah pada Revian karena telah membohonginya. Rasa bersalah mulai merayap seperti racun. Dia marah pada Revian karena telah membohonginya. Namun ia juga marah pada dirinya sendiri karena merasa begitu rapuh tanpa kehadiran pria itu di kursi pengemudi. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Revian masuk dengan langkah yang tenang, namun wajahnya tampak lebih turus dari malam sebelumnya. Dia tidak mengenakan seragam, dia hanya mengenakan kemeja flanel sederhana dengan lengan digulung hingga siku. Dia membawa sebuah map hitam yang ia letakkan di hadapan Alisa. Aku tahu apa yang sedang ada di pikiran kamu, Alisa. Kamu berpikir untuk menyerah dan menerima tawaran ayahku, bukan? Alisa mendongak. Apalagi pilihanku, Revian? Lihat keluar. Karyawanku pergi, investor membatalkan kontrak, dan namaku hancur. Ayahmu tidak hanya menyerang secara finansial, dia menyerang harga diriku. Dia ingin membuktikan bahwa tanpa izin darinya, aku tidak ada artinya. Revian duduk di hadapan Alisa. Itu tujuannya. Ayahku adalah master dalam menciptakan ilusi kehancuran agar orang mau berlutut padanya. Tapi dia membuat satu kesalahan besar kali ini. Apa? Tanya Alisa getir. Dia lupa bahwa aku telah mengawasi setiap gerak-gerik sistem keuangannya selama bertahun-tahun sebelum aku pergi. Revian membuka map hitam itu. Di dalamnya terlihat sebuah salinan digital dari struktur algoritma yang ia tunjukkan semalam. Namun kali ini lengkap dengan analisis dampak pasar. Dia menyerang Artatech dengan menyebarkan rumor. Tapi dia tidak menyangka bahwa kita memiliki bukti forensik digital yang bisa membuktikan bahwa perusahaan ini justru lebih besar, lebih bersih daripada Santoso Group itu sendiri. Revian menatap Alisa lekat-lekat. Aku merasa bersalah, Alisa. Sangat bersalah. Keberadaanku di sini seharusnya menjadi pelindungmu, bukan badai bagimu. Tapi jika kamu menyerah sekarang, kamu membenarkan semua fitnah itu. Kamu akan menjadi apa yang mereka katakan. Seorang pengusaha yang hanya sukses karena privilege orang lain. Tapi bagaimana cara melawannya? Kita tidak melawan dengan emosi. Kita melawan dengan data. Jawab Revian tegas. Sistem audit transparansi yang kubuat, aku sudah menyelesaikannya pagi ini. Jika kita membukanya ke publik secara open source, seluruh dunia akan melihat bahwa setiap sen di perusahaan ini adalah hasil keringatmu. Ini bukan soal menyelamatkan saham, ini soal mendefinisikan kembali apa itu kejujuran pada dunia bisnis. Alisa menatap map itu, lalu beralih pada pria di hadapannya. Ia melihat sesuatu di mata Revian yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Sebuah dedikasi yang murni, bukan untuk suatu dinasti, melainkan untuk sebuah prinsip. Dewan Direksi akan mengadakan rapat darurat dalam 2 jam. Mereka berencana memecatku dan menyerahkan kendali pada orang titipan ayahmu. Maka kita harus masuk ke ruangan itu bukan untuk memohon. Revian berdiri memberikan tangannya pada Alisa. Tapi untuk mendikte mereka, biarkan mereka tahu bahwa kapten kapal ini belum pergi. Dan dia baru saja menemukan kompas yang lebih kuat dari sebelumnya. Alisa menarik nafas panjang, mengusap air matanya yang hampir jatuh, dan meraih tangan Revian. Di titik nadir ini, di tengah kehancuran yang tampak nyata, ia menyadari satu hal. Kekuatan sejati bukan datang dan tidak pernah jatuh, tapi keberanian untuk tetap berdiri saat dunia memintamu untuk berlutut. Ayo kita lakukan. Tunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya memegang kemudi. Senjata di balik angka. Dinding ruang rapat utama Artatech yang kedap suara biasanya menjadi tempat perdebatan strategis yang penuh gairah. Namun pagi ini ruangan itu terasa seperti peti mati yang dingin. 6 orang anggota Dewan Direksi duduk melingkar. Wajah mereka kaku, terlipat dalam kecemasan yang berubah menjadi permusuhan. Di depan mereka sebuah proyektor menampilkan grafik harga saham yang terus merosot, berwarna merah darah, seolah-olah sedang menandai hitung mundur menuju kebangkrutan. Pak Surya berdeheng. Suaranya parau namun penuh tekanan. Kita tidak bisa menunggu lagi. Menit demi menit yang kita buang adalah kerugian bagi pemegang saham Alisa. Masih tidak percaya ini sudah ditandatangani. Kamu punya pilihan. Mundurkan diri secara terhormat, atau kami akan memaksamu keluar dengan label kelalaian manajerial.
Alisa yang duduk di ujung meja tampak sangat tenang. Ketenangan itu justru membuat Pak Surya tidak nyaman. Dia tidak terlihat seperti wanita yang sedang berada di ambang kehancuran. Di sampingnya, kursi yang biasanya kosong kini diisi oleh Revian. Kehadiran Revian di sana tampak seperti berbeda orang, tanpa seragam supir, melainkan kemeja hitam yang elegan dengan sorot mata tajam yang menciptakan ketegangan listrik di udara. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Pak Surya. Alisa membuka suara. Suaranya jernih, bergema di ruangan yang sunyi itu. Tapi sebelum Anda mengetuk palu, ada sesuatu yang perlu Anda lihat. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik operasional harian kita, yang sengaja dikembangkan untuk melindungi Artatek dari serangan predator luar. Alisa memberi isyarat pada Revian. Revian menghubungkan laptopnya ke sistem proyeksi. Seketika grafik saham yang suram berganti dengan aliran kode dan diagram jaringan yang sangat kompleks namun indah. Ini adalah proyek Aegis. Revian berbicara, suaranya rendah namun berwibawa. Seketika membungkam bisnis-bisnis di ruangan itu. Selama setahun terakhir, sambil mengamati dinamika pasar dan perspektif yang berbeda, saya membangun sistem audit transparansi berbasis blockchain yang tidak dapat dimanipulasi. Sistem ini mencatat setiap transaksi, setiap asal-usul dana, dan setiap hubungan antar entitas sejak hari pertama perusahaan ini berdiri. Apa hubungan ini dengan krisis kita? Salah satu direktur memotong dengan nada skeptis. Kita butuh modal, bukan mainan teknologi baru. Revian menekan satu tombol, layar menampilkan peta interaktif yang membedah seluruh aset Artatek. Hubungannya adalah ini. Publik meragukan integritas Ibu Alisa karena mereka menganggap ada aliran dana dari keluarga Santoso. Namun algoritma ini secara otomatis menarik data forensik perbankan dan membuktikan secara matematis bahwa 0% dari modal kita berafiliasi dengan Santoso Group. Lebih dari itu. Revian menjeda, menatap satu persatu anggota Dewan Direksi dengan tatapan yang membuat mereka gelisah. Sistem ini juga mendeteksi adanya upaya sabotase internal. Ada 3 akun anonim yang mencoba melakukan short selling besar-besaran sejak berita tentang saya bocor. Akun-akun ini telah ditelusuri melalui jalur enkripsi. Ternyata bermuara pada entitas yang memiliki hubungan gelap dengan pesaing kita. Yang ironisnya, juga mencoba mendekati beberapa dari Anda di meja ini. Keheningan yang mencekam menyusul. Pak Surya tampak berkeringat dingin. Tuduhan itu halus namun telak. Revian tidak hanya menunjukkan pertahanan, ia sedang mengarahkan senjata balik kepada mereka yang mencoba mengkhianati Alisa. Strategi kita bukan lagi bertahan. Besok pagi, kita akan membuka akses fraud only dari sistem audit ini kepada publik dan otoritas jasa keuangan. Kita akan menjadi perusahaan fintech pertama di Asia yang melakukan transportasi total secara real time. Kita tidak akan meminta maaf karena Revian adalah seorang Santoso. Sebaliknya kita akan menunjukkan bahwa sistem kita begitu kuat sehingga bahkan seorang pewaris tunggal konglomerat pun tidak bisa merusak integritasnya. Ini terlalu beresiko. Gumam Surya. Resikonya adalah tetap diam dan membiarkan kebohongan yang menjadi kebenaran. Balas Alisa tegas. Sistem ini adalah bukti bahwa Artatek bukan boneka siapapun. Ini adalah hasil kompetensi murni. Revian tidak memberikan uang ayahnya. Ia memberikan kecerdasannya untuk membentengi perusahaan ini. Alisa menatap Dewan Direksi dengan terakhir kalinya dengan wajah yang tegas sebelum menutup rapat akhir. Masih tidak percaya Anda tidak lagi relevan jika saya berhasil mengembalikan kepercayaan pasar dalam 48 jam. Sekarang silakan pilih. Anda ingin menjadi bagian dari revolusi transparansi ini? Atau Anda ingin saya mengungkap siapa saja yang mencoba mengambil keuntungan dari krisis ini di depan meja? Satu persatu para direktur menundukkan kepala. Kekuasaan telah berpindah tangan kembali. Setelah ruangan kosong, Alisa terduduk perlahan, mengembuskan nafas yang telah ia tahan sejak tadi. Ia menoleh pada Revian yang masih berdiri di samping proyektor. Strategi yang luar biasa, bisik Alisa. Kamu benar-benar menyimpan senjata ini di balik kursi pengemudi selama setahun. Tersenyum tipis. Aku hanya menyiapkan payung sebelum hujan, Alisa. Tapi kamu
Kamulah yang mengarahkan badannya agar tidak menghancurkan kita. Di tengah ruangan yang dingin itu, sebuah aliansi baru telah ditimpa. Bukan lagi antara CEO dan supirnya, melainkan dua orang yang sadar bahwa di dunia yang penuh tipu daya dan muslihat ini, kebenaran yang dipersenjatai dengan data adalah satu-satunya perisai yang tak tertembus. Namun mereka tahu ini baru permulaan. Besok mereka akan menghadapi publik, dan yang lebih penting, mereka akan menghadapi kemarahan Bima Santoso yang tidak akan tinggal diam melihat senjatanya dipatahkan. Jakarta pagi itu dibalut kabut tipis yang enggan beranjak, namun di depan lobi utama gedung Artatech, suasana sudah mendidih. Puluhan kamera dari berbagai stasiun televisi nasional dan jurnalis media daring telah membentuk barikade manusia. Lampu-lampu sorot berpendat terang, menciptakan panggung dadakan di atas anak tangga marmer. Hari ini bukan lagi tentang angka saham atau laporan kewartalan. Hari ini adalah tentang sebuah pengakuan yang akan mengubah peta bisnis Indonesia. Di dalam ruangan tunggu yang tenang, Alisa menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mengenakan setelan putih gading yang tajam, melambangkan kebersihan niat dan transparansi yang akan mereka tawarkan. Di sampingnya, Revian berdiri dengan kemeja putih tanpa dasi. Tangannya digulung rapi. Sebuah pernyataan visual bahwa ia siap bekerja, bukan sekedar memerintah. "Kamu siap?" bisik Alisa. Ia menyadari tangannya sedikit dingin. Revian menoleh, sorot matanya yang biasanya dalam telaga kini memancarkan api keberanian. "Aku telah menghabiskan seumur hidupku bersembunyi atau melarikan diri dari namaku sendiri. Hari ini aku akan berhenti melakukan keduanya. Terima kasih telah hadir. Selama 3 hari terakhir, Artatech telah menjadi subjek spekulasi liar. Banyak yang menyebutkan kami sebagai perpanjangan tangan dinasti Santoso. Banyak yang meragukan integritas saya sebagai pendiri. Hari ini kami tidak akan memberikan pembelaan melalui kata-kata, melainkan melalui akses." Alisa memberi isyarat kepada layar raksasa di belakangnya yang kini menampilkan kode QR besar dengan dashboard data yang bergerak dinamis. Per detik ini, Artatech meluncurkan portal transparansi publik. Siapapun dapat memverifikasi aliran modal kami melalui sistem blockchain dan tidak dapat diintervensi. Kami membuktikan bahwa perusahaan ini dibangun di atas kompetensi, bukan privilege. Alisa kemudian mundur selangkah, memberikan ruang bagi Revian untuk berdiri di depan mikrofon. Ketegangan di udara semakin mencekik. "Nama saya Revian Adhikaram." Revian memulai, suaranya rendah namun penuh penekanan. "Dan benar, saya adalah putra Bima Santoso. Selama 1 tahun terakhir, saya bekerja sebagai supir pribadi Ibu Alisa. Bukan sebagai mata-mata, bukan sebagai pengatur modal rahasia, tapi sebagai seorang pria yang ingin belajar nilai dari sebuah kerja keras tanpa kekuatan, tanpa bantuan nama belakang." Revian menatap lurus ke arah salah satu kamera utama, seolah ia sedang berbicara langsung kepada ayahnya yang pasti sedang menontonnya di suatu tempat. "Saya berdiri di sini untuk menegaskan bahwa saya menolak segala bentuk posisi strategis di Santoso Group. Saya memilih untuk tetap mandiri. Keputusan saya menjadi sopir adalah keputusan pribadi untuk mencari integritas yang hilang di dalam tembok rumah saya sendiri. Keberhasilan Artatech adalah murni kerja keras Ibu Alisa dan timnya. Mengaitkan kesuksesan perusahaan ini dengan ayah saya adalah penghinaan bagi setiap tetes keringat yang dikeluarkan oleh para pekerja di sini." Seorang jurnalis berteriak, "Apakah ini berarti Anda memutuskan hubungan dengan Santoso Group?" Revian terdiam sejenak. "Saya tidak memutuskan hubungan darah, karena itu mustahil. Tapi saya memutus ketergantungan pada kekuasaan yang bukan milik saya. Saya lebih bangga menjadi pekerja yang jujur daripada pewaris yang hanya menumpang nama." Pernyataan itu seperti hantaman kuda yang meruntuhkan segala spekulasi. Alisa melihat beberapa jurnalis terpaku, terkejut dengan kejujuran brutal yang jarang ditemui di dunia korporat yang penuh polesan. Namun di tengah kerumunan itu, Alisa melihat harga saham mereka di ponsel asistennya mulai berkedip hijau, tanda bahwa pasar mulai merespon keberanian ini dengan rasa hormat. Namun di balik kemenangan kecil itu, Alisa tahu bahwa ada raksasa yang sedang terluka.
Di lantai teratas gedung seberang, ia bisa membayangkan Bima Santoso yang sedang menatap layar televisi dengan amarah yang membara. Mimbar kejujuran ini telah menyelamatkan Artatek, namun ia juga telah secara resmi menyatakan perang terhadap kemampanan sebuah dinasti. Kita melakukannya, Alisa. Malam itu Jakarta tetap bising, namun bagi Alisa dan Revian kebisingan itu tak lagi terasa mengancam. Mereka telah memberikan definisi baru tentang apa arti berkuasa. Bukan tentang siapa orang tuamu, tapi tentang seberapa berani kamu berdiri di atas kebenaranmu sendiri. Pembersihan di Menara Gading. Euforia konferensi pers kemarin tidak lantas membuat koridor kantor Artatek menjadi tenang. Sebaliknya, udara pagi itu terasa tajam, seperti ketegangan sebelum badai susulan. Meskipun publik mulai memihak pada Alisa dan harga saham mulai menunjukkan kurva pemulihan, ada duri yang masih tertanam di dalam daging dewan direksi yang sempat berkhianat. Alisa duduk di kursinya, menatap layar yang menampilkan hasil pelacakan sistem audit blockchain milik Revian. Data yang tidak pernah berbohong, di sana terekam jejak digital yang tidak terbantahkan mengenai upaya manipulasi pasar dari dalam. Beberapa nama anggota direksi muncul sebagai dalang di balik akun-akun anonim yang mencoba menjatuhkan nilai perusahaan saat krisis memuncak. Mereka tidak akan menyangka kita memiliki bukti dalam ini, ucap Revian memecah kesunyian. Mereka pikir saya hanya seorang wanita muda yang mudah digertak, dan kamu hanyalah anak pemberontak yang tidak tahu apa-apa tentang teknologi. Balas Alisa dingin, matanya berkilat penuh tekad. Saatnya melakukan pembersihan. Rapat darurat direksi dimulai pukul 10 pagi. Suasana ruangan jauh berbeda dari pertemuan sebelumnya. Pak Surya dan kawan-kawan masuk dengan wajah masih cool, mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik tumpukan berkas formal. Mereka mengira agenda hari ini adalah perayaan kecil atas pulihnya saham, namun Alisa punya agenda lain. Sebelum kita membahas proyeksi kuartal depan, saya ingin membagikan sebuah laporan khusus mengenai efisiensi internal. Layar proyek menyala, bukan grafik keuntungan yang muncul, melainkan diagram alur transaksi dari beberapa akun offshore. Pak Surya tercekat, wajahnya yang kemerahan mendadak pucat pasi. Sistem transparansi yang kami luncurkan kemarin adalah bekerja lebih baik dari yang kita duga. Sistem ini mendeteksi adanya upaya terstruktur untuk menyabotase kepercayaan investor dari dalam ruangan ini. Ada yang mencoba menjual saham secara diam-diam untuk memicu kepanikan. Dengan harapan bisa membelinya kembali di harga dasar saat saya terjungkang. Itu tuduhan tidak berdasar, Alisa. Surya membentak. Data ini telah diverifikasi oleh firma audit independen pagi tadi, Pak Surya. Setelah Revian, dengan suara yang tenang namun mematikan. Dan semua bukti sudah berada di tangan otoritas terkait. Kami tidak hanya menuntut pengunduran diri Anda, tapi kami sudah menyiapkan laporan pidana atas manipulasi pasar. Pilihannya sederhana, Alisa menyauti. Keluar sekarang dengan sisa martabat yang Anda miliki, atau biarkan petugas keamanan mengawal Anda keluar di depan kamera media yang masih menunggu di lobi. Satu persatu pena digoreskan di atas kertas. Ruangan itu perlahan kosong, menyisakan Alisa dan Revian di tengah keheningan yang kini terasa bersih. Terima kasih, Revian, bisik Alisa. Tanpa sistem ini, aku hanya akan menjadi pion bagi mereka yang akan korbankan. Revian menatap dengan bangga. Aku hanya membangun alatnya, Alisa. Kamulah yang memiliki keberanian untuk menggunakannya. Di Menara Gading yang telah bersih dari pengkhianatan, Alisa menyadari bahwa kepemimpinan sejati bukan soal mempertahankan kursi, tapi soal berani membuang siapa yang mencoba mengotori integritas rumah yang ia bangun dari nol. Perang melawan pasar dinasti mungkin belum usai, namun di dalam bentengnya sendiri, ia kini benar-benar menjadi penguasa tunggal. Mandat di simpang jalan. Senja di Jakarta kali ini terasa berbeda, tidak lagi mencekik namun membawa ketenangan yang asing. Di kantor pusat Santoso Group, sebuah gedung pencakar langit yang merajai Cakrawala Sudirman, suasana justru mendingin. Di lantai teratas yang hanya bisa diakses oleh lift pribadi berbalut kulit, Bima Santoso berdiri diam membelakangi pintu, menatap kota yang seolah berada di bawah telapak kakinya. Langkah kaki yang mantap namun tenang terdengar mendekat.
Bima tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa yang datang. Hanya ada satu orang yang berani masuk ke ruangannya tanpa mengetuk pintu dengan ritme penuh ketakutan. Kamu sudah datang. Suara Bima berat, paruh karena kelelahan yang tidak pernah ia akui. Revian berdiri di tengah ruangan mewah yang luasnya hampir menyapai luas rumah kontrakan yang sekarang ia tinggali. Aku datang untuk memberikan jawaban terakhir, Ayah. Agar kita tidak perlu lagi bicara melalui media atau harga saham. Bima berbalik menatap putranya, bukan lagi sebagai bocah pemberontak, melainkan sebagai seorang pria yang baru saja mematahkan strategi catur paling rumit yang pernah ia susun. Ada sedikit rasa bangga yang berusaha ia tekan dalam-dalam di balik raut wajahnya yang keras. Aku meremehkanmu. Aku pikir menyamar menjadi supir adalah bentuk pelarian dari tanggung jawab. Ternyata itu adalah caramu mengumpulkan amunisi. Sistem audit yang kamu bangun itu brilian. Santoso Group bisa menggunakannya untuk mendominasi pasar Asia. Bima mengeluarkan sebuah dokumen bermaterai. Ini adalah surat pengajuan resmi Direktur Utama Operasional. Seluruh anak perusahaan teknologi akan berada di bawah kendalimu. Tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi bayang-bayangku. Bima akan punya kekuasaan penuh. Revian berjalan mendekat, namun ia tidak menyentuh dokumen itu. Matanya menatap langsung ke arah netra ayahnya, mencari sesuatu yang mungkin tertinggal di sana. Mungkin sebuah pengertian ataupun hanya sekedar pengakuan. Kekuasaan yang ayah tawarkan adalah kekuasaan yang diberikan, bukan dimenangkan. Ucap Revian tenang. Jika aku mengambil kursi ini sekarang, aku hanya akan menjadi produk dari sistem yang sama yang mencoba menghancurkan Alisa tempo hari. Aku akan menjadi pria yang menang karena garis darah, bukan karena kompetensi. Apa yang kurang dari ini, Revian? Ini adalah takdirmu. Bima memukul meja. Suaranya agak melemah. Takdirku adalah apa yang aku ketik di baris kodeku sendiri, Ayah. Aku menolak posisi ini secara resmi dan permanen. Aku tidak akan kembali ke Santoso Group sebagai ahli waris yang manja. Lalu apa? Kamu akan tetap menjadi sopirnya? Tanya Bima dengan nada meremehkan yang mulai memudar. Tidak. Aku akan berdiri di sampingnya sebagai rekan profesional. Aku akan membuktikan bahwa tanpa uang Santoso, aku bisa membangun sistem yang lebih kuat, lebih jujur daripada apapun yang pernah ayah bangun dengan intimidasi. Revian berbalik, melangkah menuju pintu. Sebelum ia keluar, ia berhenti sejenak. Ayah selalu bilang bahwa integritas tidak membayar tagihan. Tapi lihatlah ini. Integritasku menyelamatkan Artatek. Sementara keserakahan Dewan Direksimu hampir menghancurkannya. Mungkin sudah saatnya ayah belajar dari jalanan. Bukan hanya dari menara gading ini. Revian melangkah keluar. Saat itu ia meninggalkan ayahnya yang terpaku dalam keheningan ruangan yang luas. Di sana, di parkiran, Alisa sudah menunggu di dalam mobil. Kali ini, Alisa yang berada di kursi pengemudi. Saat Revian masuk ke dalam mobil, Alisa menoleh dengan senyum tipis. Bagaimana rasanya? Rasanya seperti aku akhirnya bisa bernafas lega. Jawab Revian tulus. Mobil itu meluncur membelah kemacetan Jakarta, meninggalkan bayang-bayang dinasti yang besar namun hampa. Di simpang jalan itu, Revian tidak memilih jalan yang mudah untuk bertabur emas. Ia memilih jalan yang terjal, namun ia tahu pasti kemana arah tujuannya, menuju masa depan yang ia rancang dengan tangannya sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak badai menerjang Sudirman. Jakarta masih tetap sama, sibuk, bising, dan tak kenal ampun. Namun di dalam kaca kantor pusat Artatek, suasana telah bertransformasi total. Tidak ada lagi bisik-bisik kemacetan di koridor. Sebagai gantinya ada energi yang baru mengalir. Sebuah rasa percaya diri yang lahir dari ujian api yang berhasil dilewati. Alisa Pramudita berdiri di balkon kantornya. Menyesap kopi hitamnya tanpa gula yang uapnya menari-nari di tiup angin sore. Pintu balkon terbuka pelan. Revian melangkah masuk dengan kemeja biru navy yang rapi. Tanpa dasi, membawa sebuah map berisi laporan audit operasional terbaru. Penampilannya kini adalah cerminan dari peran barunya, penasihat operasional independen. Laporan kuartal ini sudah keluar, ucap Revian sambil berdiri di samping Alisa. Kepercayaan investor publik mencapai titik tertinggi sejarah. Dan yang lebih menarik,
Kita mendapatkan arus pengguna baru dari sektor UMKM yang sebelumnya skeptis terhadap perbankan digital. Alisa tersenyum menatap laporan itu sekilas sebelum kembali menatap cakrawala. Semua itu karena mereka tahu bahwa setiap angka di sini bisa dipertanggungjawabkan, Revian. Mereka tidak hanya membeli layanan kita, tapi mereka membeli integritas kita. Dan Revian mengangguk. 6 bulan terakhir bukan hanya masa pemulihan bagi perusahaan, tapi juga masa pendewasaan baginya. Ia benar-benar menuntut semua hak istimewa sebagai putra mahkota Santoso. Ia tinggal di sebuah apartemen sederhana yang ia bayar dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dan ia masuk ke kantor melalui jalur seleksi kompetensi yang sangat ketat di bawah pengawasan dewan direksi yang baru dan independen. Bagaimana kabar ayahmu? Tanya Alisa. Beliau mengirimkan surat minggu lalu. Bukan perintah untuk pulang, tapi sebuah permintaan konsultasi mengenai sistem keamanan cyber untuk Santoso. Kurasa itu adalah caranya untuk mengatakan aku mengakuimu tanpa harus kehilanganmu. Alisa tertawa kecil. Itu adalah langkah besar bagi seorang Bima Santoso. Mungkin, tapi aku tetap menolaknya secara profesional. Aku bilang padanya bahwa sistem Artatech tidak untuk dijual. Tapi kami terbuka untuk kemitraan strategis jika mereka mau mengikuti standar transparansi kita. Revian, terima kasih karena tidak pernah menjadi sekedar supir. Dan terima kasih karena telah menjadi CEO yang layak untuk diperjuangkan Alisa. Tatap Revian menatap Alisa dengan sorot mata yang penuh penghargaan. Sore itu, di saat lampu-lampu Jakarta mulai menyala satu persatu, Alisa dan Revian turun menuju tempat parkir. Namun ada yang berbeda. Tidak ada lagi pembatas antara kursi depan dan belakang. Alisa melempar kunci mobilnya kepada Revian dengan gerakan tangkas. Hari ini aku akan menjadi penumpang. Tapi jangan lewat jalur belakang. Aku ingin melihat kota dari jalan utama. Revian menangkap kunci itu di udara, membukakan pintu untuk Alisa dengan gerakan yang sama hormatnya seperti dulu. Namun kali ini dengan martabat seorang rekan sejawat. Saat mobil meluncur membelah kemacetan, mereka bukan lagi seorang majikan dan pelayan. Bukan pula pangeran yang menyamar. Mereka adalah dua pengelana yang telah berhasil mengambil alih kemudi hidup mereka masing-masing. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan atas harta, melainkan kemenangan atas diri mereka sendiri. Di jalanan Jakarta yang keras, mereka membuktikan bahwa integritas adalah satu-satunya mata uang yang takkan pernah devaluasi. Dan kejujuran adalah jalan paling sunyi yang justru akan membawamu ke puncak yang paling tinggi. Di atas kapal hitam itu, mereka terus melaju, tak lagi mengejar bayang-bayang orang lain, melainkan menenun takdir mereka sendiri di bawah langit yang sama. Ya, mungkin sementara itu dulu kisah yang barusan saya bacakan narasinya. Bagaimana pendapat kalian? Pesan-pesannya bisa kalian tulis di kolom komentar. See you and terima kasih. Sampai bertemu kembali. Bye-bye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.